Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gilang Tedes Manurung dari Prodi S1 Teknik Elektro Institut Teknologi Dell. Dalam video kali ini, saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai pengerjaan soal terkait UAS ujian akhir semester Kimia Dasar. Soal nomor 1, proses ekstraksi besi dilakukan dengan melakukan melarutkan sampel biji besi ke dalam larutan asam sebanyak 2 gram. Sampel biji besi dilarutkan dalam larutan asam nitrat sehingga diperoleh ion Fe2 positif. Kemudian dititrasi dengan 0,1 molar KMnO4. Pada titrasi tersebut Fe2 positif dioksidasi menjadi Fe3 positif dan titrasi membutuhkan 24,75 ml KMnO4. Yang pertama, A, tuliskan persamaan reaksi redoks yang terjadi. B, tuliskan berapa persen berat besi dalam sampel. C, jika sampel besi adalah Fe2O3, hitunglah berapa persen massa Fe dalam sampel biji besi tersebut. Jadi untuk yang jawaban yang pertama ini tadi sudah saya buat video pengerjaannya, tapi menguploadnya ke G Drive lama, jadi saya ulang record lagi. Untuk soal yang pertama itu kan biji besi dititrasi dengan asam akan menghasilkan Fe2 positif. Kemudian untuk menentukan reaksi oksidasi reaksi redoksnya ini, pertama kita tentukan reaksi oksidasi oleh KMnO4-nya. KMnO4 itu diuraikan menjadi K positif tambah NO4 negatif. Terus Fe2 positif ditambah MnO4 negatif akan menghasilkan Fe3 positif tambah Mn2 positif. Ini belum setara. Terus penyetaraan reaksinya untuk menentukan reaksi redoksnya. Penyetaraan reaksinya Fe2 positif ditambah MnO4 negatif ini menghasilkan Fe3 positif tambah Mn2 positif. Terus Fe2 positif dan Fe3 positif itu oksidasi, MnO4 negatif dengan Mn2 positif itu reduksi. Terus ini 5 Fe2 positif tambah MnO4 negatif, ini akan menghasilkan 5 Fe3 positif tambah Mn2 positif. Ini kemudian ini 5 Fe2 positif ditambah MnO4 negatif ditambah ini mengapa ada 8H di sini di bagian kanan ini ditambah H2O karena di sini ada O. Terus di kiri karena ditambah H2O di kanan maka ditambah H juga di kiri. Jadi 8H positif menghasilkan 5Fe3 positif tambah Mn2 positif tambah 4H2O. Jadi ini udah reaksi setara. Untuk yang B-nya mol KM, kita pertama menentukan mol KMnO4, yaitu tadi kan volumenya dikasih 24,75 ml, dikasih molaritasnya itu 0,1, maka dapat molnya itu 2,47 milimol. Terus kita menentukan mol Fe2 positif dengan perbandingan koefisien Fe2 positif yang ditanya per koefisien KMnO4 dikali mol dari KMnO4, yaitu koefisiennya tadi 5 dan reaksi yang di atas dibagi 1 dikali 2,475 milimol, maka hasilnya 12,375 milimol. Terus kita tentukan massa Fe2 positifnya itu molaritas dikali 56 mR. Terus hasilnya 693 mg atau 0,693 gram. Terus kadar Fe2 positifnya itu massanya dibagi dengan 62 dikali 100% maka 0,693 dibagi 2 dikali 100% maka hasilnya 34,65. Untuk yang C-nya sampel besinya Fe2O3 tadi kan, maka persentase massa
untuk menentukan persentase massa Fe-nya itu AR-nya ARFE dibagi dengan MR dari semua Fe2O3 ini dikali 100%, berarti ARFE tadi 56 karena Fe2 berarti dikali 2 per 160, MR Fe2O3 dikali 100% yaitu 112 per 160 dikali 100% itu 70%. Untuk soal nomor 2, reaksi berikut terjadi dalam larutan, lengkapi dan setarakan persamaan molekulernya. Molekul menggunakan lambang fasa, kemudian tuliskan persamaan ion bersihnya. Untuk yang 2A itu ada CaS ditambah HBr, itu akan menghasilkan CaBr2 tambah H2S. Terus CaS-nya itu kalau di ionnya itu Ca2 positif dengan S2 negatif, 2HBr itu H positif tambah Br negatif. CaBr2 itu Ca2 positif tambah 2Br negatif. Terus itu nanti ion-ionnya direaksikan, maka terbentuk Ca2 positif tambah 2H positif karena 2HBr tambah 2Br negatif menghasilkan Ca2 positif tambah 2Br2 negatif ditambah H2S. Terus nanti Br-nya bisa dihilangkan, tersisa Ca2 positif tambah 2H positif menghasilkan Ca2 positif tambah H2S. Untuk yang B, K2SO3 ditambah H2SO4, ini nanti akan masukkan K2SO4 ditambah SO2 tambah H2O. H2SO4-nya ionnya itu 2H positif tambah SO4 2 negatif, terus K2SO4-nya itu 2K positif tambah SO4 2 negatif. Terus direaksikan K2SO3 ditambah 2H positif tambah SO4 2 negatif, menghasilkan 2K positif tambah SO4 2 negatif ditambah SO2 ditambah H2O. Nanti SO4 2 negatifnya bisa mati, tersisa K2SO3 ditambah 2H positif tambah 2K positif ditambah SO2 ditambah H2O. Terus untuk yang C, BaCO3 ditambah HNO3. Ini BaCO3 ditambah 2HNO3 menghasilkan BaNO3 2 kali tambah CO2 tambah H2O. Nanti HNO3 ini bisa diuraikan menjadi 2H3 positif tambah 6NO3 negatif. Terus BaNO3 2 kali ini bisa juga diuraikan menjadi Ba2 positif tambah 2NO3 negatif. Terus direaksikan BaCO3 tambah 2H3 positif tambah 6HNO ditambah 6NO3 negatif menghasilkan Ba2 positif tambah 2NO3 negatif ditambah H2O. Terus NO-nya bisa mati, jadi tersisa BaCO3 tambah 2H3 positif menghasilkan BO2 positif tambah CO2 tambah H2O. Terus untuk yang D-nya, MgCO3 ditambah HNO3 itu MgCO3 ditambah HNO3. 2HNO3 menghasilkan MgNO3 2 kali tambah CO2 tambah H2O. Terus ini bisa juga untuk yang HNO3-nya bisa diuraikan menjadi 2H3 positif ditambah dengan 6NO3 negatif. Terus yang MgNO3 2 kali ini diuraikan menjadi Mg2 positif tambah 2NO3 negatif. Maka ini direaksikan MgCO3 ditambah 2H3 positif tambah 6NO3 negatif menghasilkan Mg2 positif tambah 2NO3 negatif ditambah CO2 ditambah H2O. Terus NO3 negatifnya ini bisa mati, terus tersisa MgCO3 ditambah 2H3 positif menghasilkan Mg2 positif tambah CO2 ditambah H2O. Untuk yang nomor 3, dikasih grafik, terus berdasarkan grafik ini disuruh menentukan orde reaksi Na2S2O3, hukum laju reaksi, tetap laju reaksi, waktu paruh, dan energi aktivasinya. Untuk yang A, orde reaksi ini untuk orde reaksi dari Na2S2O3 itu adalah orde 2 karena nilai R-nya pada orde 2 ini hampir mendekati sempurna atau 1. Terus untuk yang B, hukum laju reaksi yang terjadi yang berlaku pada grafik tadi V sama dengan K dikali
konsentrasi Na2S2O3 pangkat 2. Terus untuk yang C, tetapan laju reaksinya, yaitu untuk yang pertama kita ambil untuk sumbu X, yaitu sama dengan T, yaitu 100, terus sumbu Y sama dengan 1 per A, konsentrasi A senyawa sumbu, terus sumbu X, tadi kan 100, terus Y itu persamaannya ini 0,1849 kali 100 ditambah 1,2205 sama dengan 19,71. Terus kita mencari A kan 19,71 sama dengan 1 per A, terus A sama dengan 0,05. V tadi kan tulisnya K dikali Na2, V dikali konsentrasi Na2S2O3 kuadrat, berarti K dikali 0,05 1 per T, V tadi kan 1 per V itu super T, terus V 1 per T sama dengan K dikali 0,05, terus super serat sama dengan K dikali 0,05, K sama dengan 1 per 5, K sama dengan 0,2. Terus untuk yang B-nya rumusnya itu yang dipakai itu T sama dengan 1 per K, konsentrasi A0, tapi ada data yang kurang jadi nggak bisa dikerjakan. Terus untuk yang E-nya energi aktivasinya itu apabila diketahui R sama dengan 8,314 Joule, maka M sama dengan minus energi aktivasi per R, energi aktivasi sama dengan min M dikali R. Tadi kan di grafiker diberitahu Y persamaan Y yaitu sama dengan min Y sama dengan min 2289,7 X ditambah 5,125. Terus yang min 2289,7 ini itu adalah massa. Jadi untuk energi aktivasinya bisa dimasukkan yaitu min dikali min 2289,7 dikali R-nya 8,314, maka hasilnya 1906,56 kilojoule per mol K. Untuk soal nomor 4, soal 4, karbon disulfida atau CS2 adalah senyawa yang beracun dan mudah terbakar. Reaksi pembakaran CS2 adalah sebagai berikut. Data termodinamika pada 298 Kelvin adalah sebagai berikut. Dengan menentukan menggunakan data di atas 298 Kelvin, tentukan nilai delta G reaksi pembakaran 1 mol cairan CS2 pada 298 Kelvin. Untuk yang A, CS2 tadi reaksinya dikasih CS2 ditambah ini reaksi pembakaran yaitu CS2 ditambah 3O2 menghasilkan CO2 positif, CO2 ditambah 2SO2. Delta G-nya, delta G RXN itu sama dengan sigma delta G produk dikurang sigma delta G reaktan. Produk itu yang di sebelah kanan berarti sigma delta G dari CO2 ditambah delta G dari 2SO2 dikurang dengan delta G dari CS2 ditambah delta G dengan 3O2. Maka ini sebesar min 394,4 ditambah 2 dikali min 300,4 dikurang 165 ditambah 3. Terus hasilnya itu minus 1060,5 kilojoule. Untuk yang B diketahui R-nya 8,14, terus suhunya 298 derajat Kelvin, delta G RXN-nya itu min 1060,5 kilojoule. Ini diubah ke joule jadi min 10 min 10 min 1.6.500 joule. Ditanya K, berapakah K-nya? Ya ada, kita pakai rumus delta G XN sama dengan min dari 2,305 dikali RT dikali dan K, dan K-nya itu sama dengan min 1.605.500 per min 5705,3. Terus itu nanti lain K-nya 1 min 185,86, terus K-nya 5,5
23 kali 10 pangkat 60. Untuk yang C, pertanyaan C itu nanti konstan, spontan karena delta G-nya lebih kecil dari 0 dan kali besar dari 0. Untuk yang D, CS2, liquid ini dipanaskan menjadi CS2 gas. Delta H uapnya sama produk kurang rata yaitu 117,4 dikurang 89,7 yaitu 27,7 kJ per mol. Terus delta S untuk uapnya itu delta H uap per T uap 27,7 per 298 hasilnya 0,0929 kJ per mol K. Terus untuk yang E delta H uap per AS sama dengan 87 untuk yang ET sama dengan delta H uap per delta S 87,7 per 0,0929 kemudian 965,55 Kelvin atau sama dengan 692,55 derajat Celcius. Terus untuk yang S diketahui massa CS2-nya itu 7,6 gram, terus volume yang pertama itu 10 liter, terus VO2 itu 0,8 mol, terus T2 298 Kelvin, R sama dengan 0,082. Ditanya tekanan. Pertama kita tentukan mol dari CS2 yaitu massa per MR 7,6 per 7,6 0,1 mol. Terus nanti kita masuk ke rumus PV sama dengan nRT, terus nanti V-nya dikali volume 10, dikali molnya 0,1, dikali R-nya 0,082, dikali T-nya 298, maka dapat nilai P sebesar 0,24436 atm. Untuk soal yang nomor 5, dikasih kurva titrasi, hitung konsentrasi larutan bus lemah, terjadi disosiasi larutan, tentukan nilai tetapan kesetimbangan saat terjadi buffer berdasarkan grafik hitung konsentrasi larutan garam, dan E kemudian baru diketahui bahwa basa lemah tersebut adalah LOH2 dua kali pada saat pH 10,77. Berapakah KSP-nya? Untuk nomor 5A tadi kita pakai rumus M1 V1 sama dengan M2 kali V2. M1 sama dengan 0,082 dikali 24, 24,125 per 25 itu nanti dapat massanya 0,082 molar. Molaritasnya 0,082 molar. Terus untuk yang B, konsentrasi OH negatif sama dengan MB dikali alfa. Tadi OH negatif sama dengan 10 pangkat POH. Apabila POH-nya itu 10 min 2,15 maka OH negatifnya itu sama dengan 10 pangkat min 2,15. Terus alfanya sama dengan konsentrasi OH negatif dibagi MB 10 pangkat minus 2,15 per 0,082 itu sama dengan 0,086. Itu untuk yang B-nya. Untuk yang C, konsentrasi OH negatif itu sama dengan KB akar dari KB kali MB. OH negatif kuadrat, konsentrasi OH negatif kuadrat itu sama dengan KB sama dengan konsentrasi OH negatif kuadrat dibagi MB, terus KB nanti dapat tadi 10 pangkat minus 2,15 dikuadratkan per 0,082 nanti hasilnya 6,2 kali 10 pangkat minus 4. Untuk yang D, delta konsentrasi OH negatifnya itu sama dengan 10 pangkat minus 2,15, maka POH itu kan min logaritma dari OH negatif, min logaritma dari 10 pangkat 215 itu sama dengan 2,15. Untuk KSP dari OH negatif itu sama dengan untuk KSP dari LOH 2 kali itu sama dengan 0,5 dikali 10 pangkat minus 3 dikali konsentrasi OH negatif. Apabila pH ditambah POH itu sama dengan 14, maka POH-nya yaitu 14 dikurang 10,77, tadi pH-nya dikasih tahu 10,77 itu sama dengan 3,23. Maka OH negatif sama dengan 10 pangkat minus 3,23. Berarti ini nanti untuk KSP-nya 0,5 dikali 10 pangkat 3 dikali 10 pangkat minus 3,23 dikuadratkan itu hasilnya sebesar 0,5 dikali 10 pangkat
minus 6,16. Sekian hasil presentasi saya. Apabila terjadi banyak kesalahan dalam pengucapan dan penjelasan yang kurang jelas, dan ada gangguan-gangguan suara dari luar, saya minta maaf. Terima kasih.